Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 di sini akan memaparkan materi tentang akuntansi manajemen. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator. Nama saya Muhammad Anfal. Nanti ada pemateri 1 yaitu Ainur Wahdania, dan pemateri kedua adalah Asila Hanifah Sobria, dan materi yang terakhir adalah Muhammad Fajrul Islami Agistani. Dimana sebelum masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarahnya akuntansi. Akuntansi dimulai pada tahun 1990 hingga sekarang mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan kiprah yang sebagai pendamping dari akuntansi keuangan. Pada tahun 1990, banyak sekali ditemukan bahwa praktek-praktek akuntansi manajemen yang masih tradisional yang tidak mampu untuk melayani kebutuhan dari manajerial, di mana kalkulasi biaya produk yang lebih akurat, di mana lebih berguna dan yang dapat menjelaskan secara rinci penggunaan masukannya dibutuhkan untuk kemungkinan manajer untuk meningkatkan kualitas produktivitas dan mengurangi biaya sebagai tanggapan terhadap kelemahan akuntansi manajemen dari akuntansi manajemen tradisional tersebut. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2000-an ke atas, di mana di sana udah mulai adanya alat-alat untuk lebih memudahkan dalam menghitung atau dalam mempraktekkan akuntansi, di mana munculnya seperti alat-alat komputer, laptop dan sebagainya, di mana semua perusahaan besar dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil hingga sekarang udah mulai menerapkan perhitungan dari menggunakan alat-alat elektronik, di mana untuk memudahkan dan dapat lebih efisien waktu dalam penggunaan untuk menghitung dari arut kas dan laporan keuangan dari berbagai perusahaan-perusahahan yang ada sekarang. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan ke pemateri pertama. Terima kasih. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Tujuan utama dari akuntansi adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang aktivitas keuangan suatu entitas bisnis kepada berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Secara lebih rinci, akuntansi meliputi beberapa proses. Yang pertama, yaitu pencatatan transaksi. Yang kedua, pengklasifikasian transaksi. Yang ketiga, pengelompokan dan pemrosesan. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan. Sistem informasi akuntansi ada 3, yaitu yang pertama, masukan. Kegiatan ekonomi yang berlangsung sehingga menghasilkan data dari kegiatan tersebut. Yang kedua, proses, yaitu setelah dihasilkan data tersebut, akan diproses untuk dilakukan pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pengelolaan dari data tersebut. Dan yang terakhir, keluaran. Dari hasil proses akuntansi tersebut akan dihasilkan berupa laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi pribadi yang diperuntukkan perusahaan tersebut. Terima kasih untuk pemateri pertama. Kita akan langsung ke materi kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tipe akuntansi dan tujuan akuntansi manajemen. Nah, di sini tipe akuntansi itu terbagi menjadi 2, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada penggunaan informasi keuangan untuk tujuan manajemen internal dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada manajer untuk membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasional perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen
bersifat internal dan dapat berupa analisis biaya, anggaran, peramalan, evaluasi kinerja, dan pengukuran efisiensi operasional. Akuntansi manajemen membantu manajer untuk merencanakan kegiatan operasional, mengalokasikan sumber daya dan dengan efisien, menetapkan harga produk, serta mengevaluasi kinerja departemen, produk, atau proyek. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang dari akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, regulator, dan pemegang saham. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat, terpercaya, dan transparan mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pihak eksternal. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan akuntansi manajemen. Nah, di sini tujuan dari akuntansi manajemen terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk menghitung biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Terima kasih untuk pemateri kedua atas penyampaiannya. Kita lanjut ke pemateri ketiga. Pemateri ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan apa itu sudut pandang akuntansi manajemen. Jadi di sini sudut pandang akuntansi manajemen itu ada 2. Yang pertama itu sebagai suatu tipe informasi dan yang kedua itu sebagai tipe akuntansi. Jadi di sini maksud dari sebagai suatu tipe informasi itu akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan perusahaan. Terus yang sebagai suatu tipe akuntansi artinya akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi. Nah, setelah itu di sini ada tipe-tipe akuntansi. Tipe-tipe akuntansi di sini ada 3. Yang pertama itu akuntansi penuh, yang dimana menyajikan informasi mengenai pendapatan total, biaya total, dan atau aktiva total baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Terus yang kedua itu akuntansi diferensial. Di sini akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan aktiva yang berbeda jika tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, yang terakhir akuntansi pertanggungjawaban. Di sini akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, atau aktiva yang dikaitkan dengan bagian atau unit di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap bagian yang bersangkutan atau yang kita bisa sebut pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban masa lalu bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri ketiga dan juga terima kasih untuk perhatian teman-teman yang telah sempat menonton video ini. Dan mungkin ada yang ingin bertanya terkait tentang materi dari akuntansi manajemen atau masih bingung tentang apa aja sih yang ada di akuntansi manajemen atau ingin lebih mendalami lagi, mungkin nanti bisa kirim pertanyaannya lewat komen ya. Jadi itu saja dari penyampaian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.